Kalian pernah nggak dengar peribahasa yang bunyinya tidak ada asap kalau tidak ada api? Artinya setiap kejadian pasti ada penyebabnya dan gak mungkin muncul gitu aja. Peribahasa itu kebetulan relate sama KHW yang akan aku bawakan malam ini. Bisa jadi teror mistis itu muncul karena ada tragedi berdarah, ada dendam yang belum selesai, atau janji yang pernah dilanggar di masa lalu, ya kan? Nah, kisah ini tuh adalah pengalaman keluarganya Wawa waktu menyewa kontrakan yang dulunya adalah bekas restoran, Selama tinggal di sana, mereka ini ngalami kejadian-kejadian aneh yang bikin hati mereka itu nggak tenang gitu loh. Mulai dari dengar suara gonggongan anjing, suara langkah kaki di plafon, sampai kemunculan sosok-sosok misterius yang bentuknya juga seram-seram kali. Belakangan mereka baru tahu kalau ternyata rumah bekas restoran itu menyimpan kisah kelam yang bikin banyak orang nggak betah tinggal di sana terlalu lama. Nah, nggak lama kemudian terdengar lagi anjing itu macam lagi nyakar-nyakar jendela rumah mereka gitu, seolah-olah pengen masuk ke dalam rumah. Ngerasa terganggu, Sari pun cobalah ngintip dari jendela nih kan. Dan waktu diintip, ternyata gak cuma satu anjing, ada 5 anjing. Ada 5 anjing yang semuanya lagi nyakar-nyakar jendela rumah Sari. Sari langsung, apa nih ini? Tapi pas ngelewatin pohon di halaman depan kontrakan rumah si Sari ini, Pak Joko kaget ketika dia melihat ada kepala yang nongol ya, bukan ngintip gini ya, nongol, gitu, di antara dahan pohon. Nah, kayak gini. Dan setelah diperhatikan lagi, kepala itu ternyata nyambung sama tubuh tinggi besar dan juga hitam yang berdiri di balik pohon itu. Nah, dengar cerita itu makin ketakutan lagi lah si Sari. Bayangan sosok hitam yang dilihat sama Pak Joko tadi langsung bikin pikiran si Sari nggak tenang, Tapi anehnya begitu Sari ngejar ke dapur, anjing itu hilang. Itu semua pintu kecuali pintu depan itu udah ditutup sama si Sari. Nggak ada satupun celah buat anjing itu bisa keluar, tapi hilang tiba-tiba. Di situlah tiba-tiba Maidah dikejutkan dengan astagfirullahaladzim. Ada kepala tanpa badan ngegelinding keluar dari kolong ranjang itu. Dan kepala itu nggak seram, nggak muka yang gimana-gimana nggak. Nah, suara teriakan Maidah ini langsung bikin si Sari sama si Adin yang tidur di kamar 2 kebangun. Nah, barusan aku nengok ada kepala yang muncul dari bawah ranjang ini. Kepala almarhum kakak aku. Nah, setelah kejadian Maidah ditampain sama sosok menyeramkan tadi, perasaan si Sari pun jadi makin was-was. Dia selalu nggak tenang dan tiap kali juga beraktivitas dia ngerasa kayak ada yang merhatiin dia diam-diam gitu loh. Nah, karena dia nggak nyaman sama perasaan itu, Sari pun akhirnya cerita lah sama suaminya, "Bang, aku udah gak nyaman lagi tinggal di sini, Dengar perkataan suaminya, mau gak mau Sari pun berusaha sabar lah itu menunggu rumahnya selesai dibangun. Tapi kesabaran Sari malah makin diuji karena gak lama dari situ muncul lagi kejadian horor yang nimpa keluarga lain.